Kalau dari pihak pelaku sudah pasti ya, tapi dari pihak korban kita punya 2 saksi ya, punya 2 saksi yang sudah diperiksa dan nanti insya Allah di persidangan juga akan diperiksa. Selama 5 tahun ini menyayangi saya, istri dan anak-anak, dan karena keputusan nikah muda yang kami komit, mereka banyak membantu pada saat saya merintis, pada saat saya perawal nikah itu banyak memberikan fasilitas-fasilitas, intinya menunjang keberlangsungan pernikahan kami. Nah cuman karena adanya kasus ini, mereka harus ikut terhujat dari berbagai pihak yang sebenarnya tidak mengenal sosok figur papa dan mama saya yang sesungguhnya. Terakhir, yang keempat, saya memohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, kepada wartawan, kepada media. Dari awal insya Allah tidak ada perlawanan apapun dari saya, Pak. Ya. Dari awal saya ditetapkan sebagai tersangka, saya tidak pernah mengajukan restoratif justice ataupun pra-peradilan karena insya Allah saya ikhlas menerima konsekuensi dari apa yang telah saya perbuat. Mungkin cukup sekian teman-teman media, terima kasih banyak. Aturun pisan. Ya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Permisi. Izin Om. Bentar Bang, dikit Bang. Dikit doang Bang. Ini pidana. Yang pidana. Oh, yang pidana ini. Oh, iya. Or. Ini. Ya. Kita mau mulai sidang dulu, nanti setelah itu Intan kasih keterangan, oke? Ya.
Tutup bang, tutup. Siap. Oke, makasih bang. Siap. Oke. Sini dulu Pak. Intan menghadiri sidang perdana atas kasus KDRT ini. Ya, alhamdulillah lega akhirnya kasus ini sampai di persidangan. Ya, semoga sidang minggu depan lebih lancar dan berjalan semestinya. Melihat armor di dalam tadi gimana mungkin? Sempat masih ada rasa trauma juga nggak sih Kak Intan saat ketemu tadi? Trauma sih pasti, cuman emang kita fokus aja ke depan ke masalahnya. Harapannya atau kepengennya dari Kak Intan ke armor seperti apa mungkin pengen? Ya, semoga dengan kasus ini bisa memberikan efek jera juga untuk dia, untuk semua laki-laki di luar sana juga yang masih melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Kalau untuk aku pribadi sekarang lagi fokus untuk kebahagiaan aku sama anak-anak aja. Dari semua ini maksudnya membuat angkot seperti apa sih? Jalanan apa mengurus anak juga? Ya. Yang pastinya mendekatkan diri kepada Allah ya. Karena kan semua kebahagiaan, semua ujian tuh ya lebih mudah dijalani dengan kita beriman pada Allah, mendekatkan diri kepada Allah di lingkungan yang baik, positif, ikut-ikut kajian juga. Untuk mengasih tahu ke anak-anak seperti apa nih terhadap bapaknya maksudnya? Sudah ada pertanyaan nggak sih? Pertanyaan sih pasti ada, cuman aku membatasi diri untuk nggak terlalu membahas ya. Karena kan anak-anak ini masih di bawah umur dan belum pantas juga untuk sepertinya untuk tahu hal ini. Tadi ada interaksi nggak sama Anwar dalam ada ngobrol nggak? Nggak perlu ya. Tapi anak-anak sendiri sempat menanyakan ayahnya nggak sih, walaupun ayahnya bisa dibilang tuh sudah ditahan seperti itu Kak? Ya namanya seorang anak ya pasti nanya. Cuman aku ya menjelaskan sebisa aku mungkin, nggak nggak menjudge atau apapun. Tidak ada gugatan cerai nggak sih? Ya itu aku serahkan ke kuasa hukum aku. Ya, kita tadi thank you ya. Hari ini alhamdulillah Intan lega sekali. Persidangan akhirnya dimulai setelah kita menunggu cukup lama. Dan kita berharap memang persidangan ini berjalan sebagaimana mestinya. Intan bisa mendapatkan keadilan, ya pelaku bisa diberikan hukuman yang setimpal dengan apa yang dia lakukan. Ini adalah dalam konteks untuk memperjuangkan keadilan supaya perempuan-perempuan di luar sana, anak-anak di luar sana tidak lagi mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga dari suami ataupun ayahnya. Jadi ini adalah pesan moral yang harus kita sampaikan bahwa hukum kekerasan dalam rumah tangga harus ditegakkan sebaik-baiknya. Dan Intan alhamdulillah hari ini siap lahir batin ya, siap lahir batin untuk menghadapi persidangan dan memang sudah mempersiapkan segala hal. Kita sudah berdiskusi. Nah terkait dengan status ya,
Intan sebagai istri dari pelaku, tentu ini juga sudah melalui proses diskusi yang panjang dan perenungan yang panjang juga dari Intan dan keluarga ya Intan ya. Mereka sudah istikharah, insya Allah secepatnya masalah perceraian juga akan kita selesaikan. Gitu. Bu, ini kan tadi kan bisa dibilang sidang hari ini kan secara tertutup, Bu. Mungkin alasan dari majelis hakim diadakannya tertutup mungkin seperti apa, Bu? Ya, kalau KDRT memang biasanya bisa terbuka, tapi karena ini korbannya ada anak-anak di bawah umur, tentu ini wajib untuk dipersidangkan secara tertutup. Perceraian setelah kasus KDRT selesai atau barengan? Sedang kita pikirkan. Jadi dalam proses, kalau semuanya sudah siap, nanti kita akan sampaikan kepada teman-teman media. Berarti tekad Kak Intan sendiri buat berpisah dengan Anwar udah bulat atau seperti apa mungkin? Insya Allah udah bulat Udah bulat. untuk berpisah. Kalau dari keluarga sih gimana Kak Intan? Keluarga besar. Ya keluarga besar juga sama sih, keluarga besar yang mengharapkan pasti kebahagiaan untuk aku ke depan. Jadi mungkin dengan ini jalan yang terbaik udah ditempuh sesuai dengan jalur hukum juga. Jadi memang ya kayaknya berpisah adalah hal yang paling baik untuk sekarang. Tapi kalau komunikasi sama pihak keluarga Anwar sendiri gimana? Baik aja atau gimana mungkin? Untuk komunikasi sih kebetulan kemarin anak ulang tahun cuma ngucapin ulang tahun aja. Enggak ada ketemu keluarga mertua. Sempat pas awal-awal sekali. Ya. Tadi sih udah dijawab ya, kalau rasa trauma pasti ada. Cuman ya nggak terlalu apa ya namanya. Ya kita bikin kebahagiaan diri sendiri juga, memprioritaskan diri sekarang sama anak-anak aja. Tapi udah pernah jenguk Anwar belum sih selama di dalam kan? Pernah sempat. Berapa kali kalau boleh? Anak Sekali. bertemu sekali ya. Sama. Iya sama anak-anak. Tapi permintaan maaf langsung dari Anwar Sudah tersampaikan belum ke Kakak? Kalau permintaan maaf secara langsung sih belum ya. Cuman ya mungkin gimana ya? Ya. Karena Soal itu kan soal preferensi masing-masing ya. Tapi yang pasti sampai dengan hari ini Anwar secara pribadi belum pernah meminta maaf pada Intan ya. Tapi kemarin memang Intan sempat membawa anak-anak ke ketemu Anwar dalam konteks membawa anak-anak karena anak-anak ingin ketemu melepas rindu dengan ayahnya gitu. Kita ngobrol apa sama Anwar? Ada obrolan nggak sih kemarin? enggak. Perubahannya udah berapa bulan? 3 bulan, 4 bulan? Kayaknya penerimaan dirinya juga cukup bagus. Jadi aku emang nggak terlalu fokus untuk ngobrol sama dia. Yang penting anak-anak tersampaikan aja rasa ingin ketemunya. Perubahan fisiknya gimana tuh Kak? Ada perubahan nggak sih? Dari fisiknya. Aku nggak terlalu merhatiin ya. Sempat lihat nggak kamu tadi lirik-lirik gitu nggak? Enggak sih. Oke, Kak Intan mungkin masih ada pendampingan psikologis juga nggak sih sampai sekarang gitu ke psikiater atau psikolog? Ya, Terkait traumanya sekarang Kak sih Intan. lebih mendekatkan diri ke Allah aja ya. Ya, ikhtiarnya juga mungkin ikut-ikut kajian, lebih banyak ngajinya, ibadahnya, cuman itu aja sih. Apa sih hikmah yang bisa kamu ambil dari kasus ini mungkin? Kejadian ini semua bisa bilang. Ya, semoga dengan kasus ini jadi contoh untuk laki-laki di luar sana bisa lebih menghargai perempuan. ada pesan nggak terakhir buat Anwar? Udah cukup gitu aja. Butuh keberanian, tapi untuk prosesnya biar cepat selesai semuanya, jadi ya harus hadir. Insya Allah hadir mengawal kasus ini. Semoga kasus ini tuh cepat dan sesuai dengan prosedur hukum. Iya. Bu Ana, mungkin kedepannya ini nantinya selain Kak Intan pastinya nanti bakal jadi saksi Kak. Ada saksi lain juga nggak sih ini nanti? Ya, ada tentu saksi dari pihak korban juga ada. Kalau dari pihak pelaku sudah pasti ya, tapi dari pihak korban kita punya 2 saksi ya, punya 2 saksi yang sudah diperiksa dan nanti insya Allah di persidangan juga akan diperiksa. Saksi yang tersebut apakah dari kerabat dekat atau seperti apa Bu Ana? Kerabat dekat. Ya, saksi itu kan yang harus melihat, mendengar dan menyaksikan secara langsung ya peristiwa itu. Gitu. Berarti sidang selanjutnya kapan dan apa? Sidang selanjutnya Senin depan, insya Allah jam 11 seperti tadi ya.
agendanya adalah mendengarkan eksepsi dari pihak pelaku terdakwa. Tapi Mbak Intan akan datang lagi, Mbak? Insya Allah hadir. Jadi saya sangat mengapresiasi ya sikap berani Intan, karena bagi Intan ini adalah proses yang menjadi perhatian banyak orang, ya kan, dan ini peristiwa yang juga sudah menjadi menasional. Tentu penting sekali bagi kita untuk mengawal, memastikan bahwa peristiwa ini, ya, tindak pidana ini bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya, dengan hukuman juga yang setimpal, ya, dengan apa yang dilakukan oleh terdakwa. Ya, terima kasih teman-teman ya. Aduh.